Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di dalam video The KMC. Saat ini kita masuk ke dalam lagi mau membahas tentang pelajaran kimia kelas 10, khususnya untuk KD tentang sistem periodik unsur. Oke, nah di dalam sistem periodik unsur ini sebenarnya terbagi dari dua kelompok besar, teman-teman. Yang pertama kita akan mempelajari sejarah pembentukan atau sejarah penyusunan dari sistem periodik unsur itu sendiri. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan menggunakan atau menganalisis bagaimana sih sifat keperiodikan menggunakan atau dalam menentukan memprediksikan sifat-sifat unsur-unsur dalam sistem periodik. Nah, saat ini video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik. Nah, di dalam gambar ini teman-teman, di dalam gambar ini dapat dilihat sebenarnya ini adalah perkembangan sistem periodik unsur. Dimulai dari logam non logam menjadi Triadobrainer, kemudian octave Newlands, kemudian ada sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir itu adalah sistem periodik modern yang saat ini kita sudah gunakan. Oke, yang sudah kita gunakan di sini. Nah, kita akan mulai nih melihat satu persatu step-stepnya. Apa sih yang terjadi dan bagaimana sih kok bisa sampai berakhir ke sistem periodik yang kita miliki saat ini. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan logam dan non-logam. Nah, ini sebenarnya yang mengusulkan itu adalah Antoine Lavoisier. Oke, jadi aktornya ini hampir sama seperti aktor struktur atom ya kemarin ya. Jadi Antoine Lavoisier itu mengatakan bahwa unsur itu terbagi menjadi dua golongan. Karena pada waktu itu tuh memang nggak banyak unsur-unsur yang sudah diketahui ya teman-teman ya. Hanya unsur-unsur yang sederhana, yang logam dan non-logam yang banyak digunakan. Jadi logam itu besi, perak, tembaga, kobalt, platina. Nah, ini adalah logam-logam ditemukan. Sedangkan non-logamnya ada karbon dan fosfor. Nah, karena jumlahnya nggak banyak, ya udah Antoine Lavoisier menyatakan memikirkan yang paling sederhana, yaitu golongannya hanya logam dan non-logam. Oke ya. Berikutnya, nah kita bahas dulu kelebihan dan kelemahannya ya. Oke, kelemahannya pengelompokannya masih terlalu umum, sederhana banget. Sebenarnya pengelompokannya masih bisa dipakai, tapi terlalu umum. Oke, kelebihannya apa? Dia sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimianya. Jadi yang mana logam, yang mana non-logam. Oke, bagaimana sifat-sifatnya berdasarkan itu. Oke ya, jadi itu kelebihannya. Nah, berikutnya karena ada kelemahan tersebut muncullah Triadobrainer. Nah, Triadobrainer ini menyusun, namanya juga triad ya. Kalau triad itu menyusun menjadi tiga istilahnya. Dikelompokkan menjadi tiga. Jadi kelompok ada 3 unsur, satu kelompok 3 unsur, satu kelompok 3 unsur. Nah, berdasarkan massa atom relatifnya. Oke, jadi Triadobrainer mengelompokkan berdasarkan massa atom relatifnya teman-teman. Nah, dia kelompokkan menjadi kelompok 3 unsur. Nah, dari 3 unsur itu ada hubungannya teman-teman, di mana massa unsur yang ketiga merupakan rata-rata dari massa unsur di tepinya. Maksudnya apa? Misalkan kalsium ini AR-nya 40, barium itu 137, strontium itu berada AR-nya itu berada di tengah-tengahnya. Jadi 40 tambah 137 dibagi 2, maka mendekati 88. Oke, nah itu rata-rata seperti itu dikelompokkannya. Nah, kelemahannya apa? Sebenarnya masih kurang efisien, di mana ada unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifat-sifatnya sama gitu, kurang lebih sama, mirip. Nah, kelebihannya apa? Dia sudah mengenal adanya keteraturan dari setiap unsur yang sifatnya mirip berdasarkan massa atomnya. Oh, gini ya teman-teman ya. Jadi Triadobrainer itu menyusun massa unsur-unsur dalam satu kelompok 3 unsur itu berdasarkan massa atom relatifnya. Nah, ketika disusun seperti itu, ternyata ketika diselidiki ada hubungan antara AR unsur pertama dengan ketiga dan kedua. Nah, setelah pengelompokan ini diketahui bahwa 3 unsur ini rata-rata mempunyai sifat yang mirip gitu. Nah, tapi jadi kelebihan dari teori Triadobrainer ini yaitu dia masih udah menunjukkan adanya keteraturan dari unsur-unsur yang sifatnya mirip. Oke, unsur-unsur yang sifatnya mirip dan nomor atomnya. Oke. Kemudian berikutnya mulai berkembang makin banyak unsur-unsur yang ditemukan. Nah, muncullah teori octave Newlands. Jadi octave ya, do re mi fa sol la si do. Nah, gitu ya. Jadi di do re mi fa sol la si do itu aja kan satu octave itu nanti kembali lagi do lagi. Naik lagi do re mi fa sol la si, balik lagi do lagi. Jadi di sini si octave Newlands
itu menyusun, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa, jadi massa atomnya ya. Maka sifat-sifat unsur tersebut berulang setelah unsur ke-8. Oke, berulang setelah unsur ke-8. Nah, di sini disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Oke, kenaikan massa atomnya. Jadi H, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Balik lagi Do. Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Balik lagi Do. Nah, setelah dikelompokkan ternyata unsur-unsur yang di sini nih L, I, N, A, K, C, U, R, P, A, G, C, S ini mirip-mirip sifatnya katanya. Nah, terus mirip-mirip sifatnya yang horizontal ini ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Newlands. Nah, cuma kalau kamu perhatikan ada kok ini isinya 2 gitu ya. Kok ini ada isinya 2, ini banyak 2 gitu ya. Kenapa ada 2, ada yang 1. Nah, jadi disitulah kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Jadi untuk kelebihannya dibandingkan dengan triad ini lebih banyak unsur-unsurnya dan penggolongannya pun lebih sedikit berkembang ya teman-teman ya. Tapi kelemahannya unsur-unsur yang masanya cukup besar, pengulangan sifat unsurnya tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi kalau yang udah besar lebih daripada 40 tuh udah nggak ngulangnya tuh nggak bagus gitu istilahnya. Oke, ngulangnya tuh nggak bagus, ada yang berbeda tetapi terpaksa harus dimasukkan di golongan yang sama. Nah, itu kelemahannya. Maka dari kelemahan itu maka muncul lagi model baru. Nah, ini disampaikan oleh Mendeleev. Oke ya. Nah, Mendeleev itu menyusun unsur-unsur disusun 12 baris mendatar, periode namanya. Oke, mendatar 12 ya. Kemudian kenaikan massa atomnya golongan, ada 8 golongan tegak berdasarkan kemiripan sifatnya. Lalu Mendeleev itu sudah menyiapkan tempat kosong, jadi dia tidak ada tempat, dia nggak memaksakan bahwa semua unsur itu harus masuk ke situ berdasarkan apa gitu, tapi nggak semua harus dimasukkan. Ada tempat-tempat kosong yang karena dia yakin bahwa pasti akan ada unsur itu yang belum ditemukan dan nanti suatu saat ditemukan. Dan ternyata memang benar teman-teman. Jadi ini adalah sistem periodik Mendeleev, dia menyusunnya seperti itu. Ada 12 ini, ada 12 periode. Kemudian di sini ada golongannya, ada 8. Nah, dia susun-susun. Nah, ada yang kosong-kosong nih. Ini yang kosong-kosong ini itu dia yakin bahwa ini belum ditemukan, pasti nanti ditemukan. Gitu ya. Pasti nanti ditemukan. Nah, yang keunggulan dan kelemahannya. Kalau keunggulannya ada tempat bagi unsur transisi. Sudah muncul ya, ada namanya tempat unsur transisi. Lalu ada tempat-tempat kosong yang diramalkan akan diisi dan ternyata memang benar. Oke. Sedangkan kelemahannya apa? Kalau kelemahannya ada 4 pasal anomali, yaitu penyimpangan terhadap hukum perioditas. Jadi ada yang dibalik gitu penyusunannya, harusnya berikutnya ini adalah dibalik. Coba. Oke. Nah, berikutnya setelah tahu ada kelemahan itu maka muncullah sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern itu disusun oleh Moseley ya. Nah, sebenarnya ini menyempurnakan sistem periodik dari Mendeleev. Jadi dia menggunakan unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi bukan nomor massa lagi, tapi dia berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian satu golongan itu berdasarkan kemiripan sifat. Ingat ya teman-teman ya, jadi sistem periodik modern, satu periode itu berdasarkan kenaikan nomor atom, satu golongan itu berdasarkan kemiripan sifat fisik atau kimianya. Nah, disinilah jadi ada 2 prinsip. Jadi lajur horizontal di dalam sistem periodik modern itu menggunakan disusun berdasarkan 2 itu, nomor atom dan kemiripan sifat. Lalu tabelnya itu terdiri dari lajur horizontal disebut dengan periode yang berdasarkan kenaikan nomor atom, dan satu lagi itu adalah lajur vertikal disebut golongan berdasarkan kemiripan sifat. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang mendatar ini disebut dengan periode. Oke. Yang dari atas ke bawah disebut golongan. Ya. Berikutnya di sini golongannya di sini ada unsur yang inner transisi katanya, transitional inner element gitu ya. Jadi yang ada di dalam yang disebut dengan golongan lantanida dan actinida. Nah, biasa ada yang nyusun kalau panjang kayak gini, ada yang nyusun panjang gini, ada juga yang bentuknya kayak gini, dimana si lantanida itu kayak banyak komponennya gitu ya. Kemudian di sini di dalam sistem periodik unsur kita bisa melihat golongan metal dengan non metal, logam dan non logam. Nah, kebanyakan golongan logam itu berada di sebelah kiri dan golongan transisi.
sedangkan non metal itu yang berada di sebelah kanan gitu ya. Ini biasanya ada yang gas gitu ya, ada yang gas berada di sini. Nah, kemudian ini adalah golongannya. Di sini adalah main group metals, ini adalah golongan utama. Kemudian ini non metal tapi main group golongan A. Ini transitional metal itu golongan B. Ini adalah inner transition metal ya, inner transition metal golongan lantanida dan actinida. Oke. Nah, di sini ini jumlahnya ya teman-teman ya. Kalau kita amati dari sistem periode ya, di dalam periodenya. Periode 1 itu cuma 2 unsur. Periode 2 itu ada 8 unsur, periode 3 8, 4 18, 5 18, 6 32, 7 32. Nah, kalau dilihat dari ini digolongkan. Periode 1 2 3 288 ini jumlah unsurnya 288 itu disebut dengan periode pendek. Sedangkan unsur yang 18 18 itu periode panjang. Sedangkan yang 67 yang 32 itu periode ini dibilang 4 dan seterusnya, berarti dari 18 sampai seterusnya itu periode panjang. Oke. Golongannya dibagi menjadi golongan utama dan golongan B transisi ya. Golongan utama ada golongan 1A, 2A sampai 8A. Golongan B ada golongan transisi dalam, golongan transisi dan golongan transisi dalam yang terdiri dari lantanida dan actinida. Kalau golongan A ada 1A disebut alkali, namanya golongan alkali. 2A disebut alkali tanah, 3A disebut golongan boron, 4A disebut golongan karbon, 5A disebut golongan nitrogen, 6A disebut golongan oksigen, 7A disebut golongan halogen, 8A disebut golongan gas mulia. Oke. Nah, kalau nggak salah kalau golongan oksigen ini juga disebut dengan golongan chalcogen, teman-teman. Chalcogen ya. Oke. Baik teman-teman, demikian untuk video tentang perkembangan sistem periodik unsur. Semoga kamu bisa mendapatkan atau mulai mengetahui bagaimana sih perkembangannya, kok bisa sampai ujung-ujung punya sistem periodik unsur yang kita gunakan saat ini ya. Nah, di sini kamu sudah mengenal sejarahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan mempelajari ini kamu sudah mengetahui bagaimana pembentukan atau penyusunan sistem periodik unsur itu punya jalannya, maksudnya jalannya panjang ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.